Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kunu ibadalli bima kuntum tu'allimunal kitab wa bima kuntum tadrusun. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allamahu. Qala aidan, innamal a'malu bil khawatim. Sadaqallahu azim wa sadaqa rasul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin. Jamaah subuh yang dimuliakan Allah SWT dan saya mulakan rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah atas izin Allah kita masih bisa bermuwajahah. Pesan Allah tadi, kunu rabbani, jadilah kamu orang-orang yang punya orientasi kepada Rabb kamu. Kunu rabbani, Rabb oriented bahasa Inggrisnya. Rabb oriented berarti orientasinya hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan cara apa? Bima kuntum tu'allimunal kitab wa bima kuntum tadrusun. Jadi dengan cara kamu senantiasa membaca Alkitab dan senantiasa mengajarkannya. Kemudian yang kedua, Rasulullah SAW itu di surah 3 ayat 79. Surah Al-Imran ayat 79. Halamannya surah 3 ayat 79. Al-Imran ya. Al-Imran 60 kah? Alhamdulillah. Terima kasih. Anda mampu. Ya. Kita baca sama-sama ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ma kana li basharin ayyutiyahul kitab wal hukma wal nubuwwah thumma yaqulu lin-nasi kunu ibadalli min dunillah walakin kunu rabbaniyina bima kuntum tu'allimunal kitab wa bima kuntum tadrusun. Saya ulang ya. Maka li basharin ayyutiyahul kitab wal hukma wan nubuwwah thumma yaqulu lin-nasi kunu ibadalli min dunillahi walakin kunu rabbaniyina bima kuntum tu'allimunal kitab wa bima kuntum tadrusun.
Ya, kata Allah, makana tidak mungkin li basyarin bagi seseorang, bagi manusia, ayyutiyahullahul kitab yang telah diberikan oleh Allah al-kitab wal hukmah serta hikmah, kebijakan, wan nubuwah dan kenabian, thumma yaqula linnas, kemudian dia berkata kepada manusia, jadilah kunu ibadalli, jadilah kamu orang yang menyembahku, min dunillah, bukan menyembah tandingan Allah. Kemudian walakin kunu, tetapi dia berkata, jadilah kamu rabbani yina, pengabdi Allah, bima kuntum tu'allimunal kitab, karena kamu mengajarkan Alkitab, wa bima kuntum tadrusun, dan karena kamu mempelajarinya. Jadi dalam ayat ini dikatakan bahwa jadilah kita menjadi orang-orang yang Rabbani, orang-orang yang Arab oriented. Jangan menjadi orang-orang yang menyembah selain Allah, bahkan menyembah orang-orang yang mengajarkan atau orang-orang yang membawa risalah. Ya, kepada Rasul juga tidak boleh menyembah, tapi yang harus disembah adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena sudah diberikan Alkitab dan sudah diberikan teladan, yaitu Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kebenaran qat'i hanya dari Allah dan Rasulnya. Selain itu adalah zonni, dan setiap yang zonni maka bisa dipertanyakan, maka bisa didalilkan, maka bisa dimusyawarahkan, maka bisa didiskusikan. Tafsir terhadap Al-Quran juga zonni, sehingga sesama tafsir bisa menghormati, tidak saling menyalahkan. Demikian juga sesama pendapat boleh saling didiskusikan, tidak boleh saling menyalahkan. Ya, ini ya, jadi kita naik kelas hari ini, kita belajar bahwa balighu anni walau ayah, sampaikanlah dariku walaupun satu ayat. Dan ini adalah dalilnya bahwa kita harus menjadi orang yang oriented, orang yang orientasi kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan cara membaca Alkitab dan mengajarkannya. Kemudian kata Rasulullah SAW, sabda Rasul, khairukum man ta'alamal Qur'an wa 'allamahu. Kemarin kan man yuridillahu bi khair yufaqih fidin. Kemarin baru barang siapa dikehendaki kebaikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka dia dimudahkan mempelajari agama ini. Salah satu ciri-ciri dimudahkan adalah kita duduk manis di sini, mendengarkan, dinikmatkan, apalagi bisa membawa Al-Quran langsung, cinta kepada Quran. Biasanya nanti kalau sudah cinta pada Quran, nanti di rumah pun kita bisa baca Quran. Karena biasanya di sini juga hanya sekilas-kilas, tidak bisa dalam, nanti di rumah dipelajari lagi. Jadi kemarin kita baru baca, man yuridillahu bi khaira yufaqih fidin. Barang siapa dikehendaki kebaikan, maka dimudahkan mempelajari agama ini. Sekarang naik kelas, khairukum, sebaik-baik kamu adalah man ta'allamal Qur'an wa 'allamahu, yaitu orang-orang yang mempelajari Al-Quran dan mengajarkannya kembali. Nah, balighu anni walau ayah, sampaikanlah dariku walaupun satu ayat. Rasulullah juga berpesan, innamal a'malu bil khawatim. Sesungguhnya amal yang terbaik adalah amal yang paling akhir. Paling akhirnya manusia kapan? Ketika Allah nanti sudah menjemput kita. Ibaratnya seorang yang lari sprinter, itu yang dinilai apa awalnya atau akhirnya?
akhirnya. Sekencang apapun awalnya, kalau akhirnya kemudian tiba-tiba terjatuh dan tersungkur, tidak masuk finish, kalah dia. Ya, demikian juga yang 400 meter ya, jarak pendek, sprinter paling 100 meter ya kan. 400 meter juga demikian, bukan awalnya tapi akhirnya. Ya. Sehingga maraton juga demikian, kencang-kencang di awal tahu tak sampai pula kan. Kalau sudah tak sampai berarti dia innamal a'malu bil khawatimnya tidak lolos. Demikian juga kita dari lahir, kemudian kecil, besar, dewasa, berumah tangga, beranak, bercucu, sampai akhirnya Allah memanggil kita, maka itulah sebenarnya akhir kita. Sebaik-baiknya apakah di awal, di tengah, atau di akhir? Di akhir, yaitu pada saat meninggal kita meninggal. Kira-kira kalau dihitung secara statistik, kita itu mendekati akhir atau tidak nih? Semua kita mendekati akhir, cuman batasnya nanti kita tak tahu juga kan? Karena kullu nafsin dha'iqatul maut, setiap-tiap yang bernyawa akan mati. Ya. Idza jaa ajalum la yastakhiruna sa'ah wa la yastaqdimun. Idza jaa ya. Kalau tiba waktunya Allah memanggil kita, maka tidak bisa diundurkan dan tidak bisa dimajukan. Oleh sebab itu, sekarang mari kita yakini bersama bahwa hari ini kita makin besok itu makin mendekati akhir. Kalau innamal a'malu bil khawatim, kita harus yakin bahwa kita harus makin dekat sama Allah Subhanahu wa taala. Ya, makin senang, makin nyaman bersama Allah Subhanahu wa taala. Salah satunya adalah kalau dulu kurang memegang Quran, sekarang makin banyak memegang Quran. Kalau dulu kurang ibadahnya, sekarang makin banyak ibadahnya. Kalau dulu banyak lagu itu apa? Lagu itu pekerjaan yang lagu itu tidak ya, yang melalaikan ya, yang melalaikan, maka kita sekarang kurangi, banyakkan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga cita-cita kita adalah husnul khotimah ya. Itu insyaallah ini prolognya adalah 379, kemudian khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allamahu. Yang ketiga adalah innamal a'malu bil khawatim. Kemudian kita sekarang sama-sama coba tengok Quran surah 85 Al-Buruj. Ya. Ya. Tadi imam kita membaca surah yang mengajarkan kepada kita sebuah sandaran bahwa kalau orang menanam benih maka dia akan memetik buahnya. Tapi kalau dia menanam angin maka dialah akan yang mendapatkan masalahnya ya. Jadi semua kebaikan akan Allah balas dengan kebaikan, sebaliknya semua keburukan akan dibalas dengan keburukan. Dan surah kedua tadi diingatkan bahwa kita tidak perlu susah-susah, la yukallifullahu nafsan illa usaha. Tidak perlu yang tidak mungkin kita lakukan. Cukup yang kita bisa lakukan saja kita lakukan. Allah tidak membebani manusia kecuali sesuai kemampuannya. Mampunya bawa Quran, baca satu ayat. Yang lebih, alhamdulillah. Semuanya boleh. Karena kita masing-masing punya kemampuan yang berbeda-beda. Termasuk dalam hal ibadah. Sudah ketemu surah Al-Buruj. Al-Buruj itu 85 ayatnya sampai. Ini surahnya turun di Mekah
sebagai sebuah penguat bagi berapa? Halaman 590. Oke. 5 ya. 590 ya. Ya, Masya Allah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Was-samaa'i dzatil buruj. Wal yawmil maw'ud. Wa syahidin wa mashhud. Qutila ashabul ukhdud. An-nari dzatil waqud. Idhum 'alaiha qu'ud. Wa hum 'ala ma yaf'aluna bil mu'minina syuhud. Wa ma naqamu minhum illa an yu'minu billahil azizil hamid. Alladzi lahu mulkus samawati wal ard. Wallahu ala kulli syai'in syahid. Innal ladzina fatanul mu'minina wal mu'minat thumma lam yatubu falahum adzabu jahannam walahum adzabul hariq. Innal ladzina amanu wa 'amilus solihati lahum jannah jannatun tajri min tahtihal anhar. Dzalikal fawzul kabir. Inna batsha rabbika lasyadid. Innahu huwa yubdi wa yu'id. Wa huwal ghafurul wadud. Dzul 'arsyil majid. Fa'alul lima yurid. Hal ataka hadithul junud. Fir'aun wa thamud. Balil ladzina kafaru fi takdzib. Wallahu min waraihim muhit. Bal huwa Qur'anum majid.
fi lauhim mahfuz. Ya, jadi ayat ini pada saat Rasulullah SAW ingin meneguhkan kepada para sahabat yang ragu-ragu dengan perintah untuk mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Nah, Quran ini berisi cerita-cerita di masa lalu. Jadi Rasul mendapatkan wahyu bahwa di masa lalu itu ada Ashabul Ukhdud namanya. Ashabul Ukhdud itu orang-orang yang menegakkan tauhid, tapi kemudian oleh penguasa pada masa itu dibakar hidup-hidup di dalam parit yang membara. Ya. Wassama'i dzatil buruj, demi langit dan yang mempunyai gugusan bintang. Wal yaumil mau'ud, dan demi hari yang dijanjikan. Kalau hari dijanjikan berarti hari nanti pada saat kita sudah menuju hari kiamat. Jadi hari kiamat itu banyak namanya ya, yaumil jaza, yaumil hisab. Ya, jaza itu balasan, hisab itu timbangan dan lain-lain. Wa syahidi wa masyhur, demi yang menyaksikan dan disaksikan. Ya. Qutila ashabul hudya, binasalah orang yang membuat parit para pembesar Najran di Yaman. Jadi kutila itu binasalah ya. Kenapa dia binasa? Ya, anari dzatil waqud, yaitu parit tadi diberi api yang mempunyai kayu bakar. Jadi bisa dibayangkan ya, ini kayak di film-film ini ya. Idhum 'alaiha qu'ud, ketika mereka di sekitarnya duduk. Wa hum 'ala ma yaf'aluna bil mu'minina syuhud. Sedangkan mereka ada atas apa yang mereka perbuat terhadap orang-orang yang mukmin, yang menyaksikan apa? Allah adalah Tuhan yang esa. Jadi pada dasarnya nabi-nabi terdahulu juga menyebut bahwa tauhid itu sama ya. Jadi pernah kita bahas syara'a lakum minad dini, surah apa ya? Syara'a lakum minad dini. Jadi dari awal sampai akhir